Kami dari kelompok 2 Harmony Company yang beranggotakan Saya Nisa Teroya Semara. saya Faradi Nuraini, saya Alfa Salsabila, saya Hanifah Raisa Agusta, dan saya Winiar Siti Faroza. Sebelum kita masuki pembahasan materi, tahu nggak sih kalau group and team communication dan communication relationship itu sangat penting buat kita pahami dan kita terapkan di era saat ini. Nah, kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut, yuk simak materi berikut. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mengapa komunikasi dan hubungan itu saling terikat. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran gagasan, pemikiran, atau informasi dari satu individu kepada individu yang lain. Efektif atau tidaknya komunikasi ini akan berpengaruh besar terhadap interaksi yang akan terjadi. Hal ini menjadikan komunikasi menjadi bagian penting dalam berhubungan. Selanjutnya, hubungan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hubungan pribadi dan juga hubungan sosial. Hubungan pribadi memenuhi kebutuhan emosional, relasional, dan instrumental karena merupakan hubungan yang saling bergantung seperti sahabat, pasangan, ataupun keluarga dekat. Sedangkan hubungan sosial adalah hubungan yang melengkapi hubungan pribadi yang menjadi kebutuhan seorang individu. Biasanya hubungan sosial ini tidak memiliki kedekatannya dan sikap ketergantungan. Contohnya seperti rekan kerja, saudara jauh, dan juga kenalan. Tinjauan pustaka dari paper ini ada dua, yang pertama itu teori komunikasi dan yang kedua teori hubungan antar manusia. Teori komunikasi menurut Z et al. Tahun 2021 adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan proses interaksi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai konteks kehidupan, komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan, mendapatkan informasi, dan juga mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pengertian komunikasi menjadi landasan yang kuat dalam memahami dinamika hubungan manusia dan menjembatani kesenjangan pemahaman antar individu. Yang kedua, itu ada teori hubungan antar manusia. Menurut Denia Prameswari Putri dan Donika Dewandana tahun 2017, dibutuhkannya hubungan antar manusia agar hubungan yang dijalani tetap harmonis dan tidak terjadi konflik. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan antara hubungan personal dan sosial. Dalam hubungan personal, komunikasi cenderung lebih terbuka, intim, dan mendalam. Ini karena hubungan personal seperti dengan sahabat, pasangan, ataupun anggota keluarga dekat memenuhi kebutuhan emosional dan relasional yang mendalam, di mana individu merasa nyaman untuk berbagi perasaan, pemikiran, dan juga pengalaman yang pribadi. Komunikasi dalam hubungan personal seringkali didasarkan pada saling pengertian dan rasa empati yang tinggi. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Kayak gimana sih hubungan sosial itu? Nah, kalau dalam hubungan sosial ini, komunikasi ini cenderung lebih fungsional dan kurang mendalam. Hubungan sosial seperti dengan rekan kerja atau kenalan, umumnya lebih bersifat transaksional dengan fokus pada pertukaran informasi atau pemenuhan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah teori interaksi relasional. Teori ini dibagi menjadi 10 tahap. Yang pertama adalah memulai. Pada tahap ini, orang-orang saling menilai dan berpenampilan dengan baik, karena interaksi yang dilakukan dengan orang baru dan orang yang telah dikenal cukup berbeda. Tahap yang kedua adalah bereksperimen. Pada tahap ini merupakan tahap di mana orang bertukar informasi dan saling berpindah dari orang asing ke kenalan. Tahap yang ketiga adalah mengintensifkan. Tahap ini merupakan tahap di mana menunjukkan keinginan atau keterbukaan terhadap lebih banyak keintiman dan kemudian menunggu sinyal untuk melakukan lebih banyak keintiman lainnya. Tahap ini yang menentukan apakah akan lanjut ke jenjang berikutnya atau tidak. Tahap yang keempat adalah mengintegrasikan. Pada tahap ini, identitas dan kepribadian dua orang menyatu dan rasa saling ketergantungan berkembang. Yang kelima, ikatan, yaitu tahap publik yang mengumumkan komitmen antara dua individu. Contohnya adalah pernikahan. Yang keenam, diferensiasi, fase di mana perbedaan individu menjadi fokus utama. Pasangan mulai membatasi kembali sebagian dari kehidupan mereka sebelum adanya integrasi. Yang ketujuh, membatasi. Pada tahap pembatasan, interaksi verbal antara individu menurun dan terjadi pengecualian terhadap pembicaraan mengenai area atau topik tertentu. Selanjutnya adalah tahap tersendat. Tahap ini adalah tahap di mana individu menunggu hingga hubungan berakhir. Beberapa individu enggan bertahan dan juga beberapa individu mungkin tetap bertahan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Selanjutnya adalah tahap menghindari. Tahap ini adalah tahap untuk mengakhiri adanya kecanggungan dengan menutup komunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tahap terakhir adalah tahap mengakhiri suatu hubungan.
Proses ini melibatkan berbagai tahap komunikasi mulai dari penyampaian alasan berpisah hingga membuat keputusan tentang bagaimana status hubungan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dengan teman. Persahabatan adalah hubungan interpersonal sukarela antara dua individu yang biasanya setara dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berbeda dari hubungan romantis ataupun keluarga, persahabatan ini sering dianggap lebih rentan karena sifatnya yang sukarela. Meskipun persahabatan berbeda-beda sepanjang masa hidup, ada 3 jenis persahabatan yang umum yang terjadi di masa dewasa. Yang pertama, persahabatan timbal balik. Persahabatan timbal balik adalah hubungan erat antara individu yang sama-sama memiliki loyalitas dan komitmen kuat satu sama lain yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Yang kedua, persahabatan asosiatif, yaitu adalah hubungan yang saling menyenangkan antara kenalan atau rekan yang tidak melibatkan komitmen persahabatan jangka lama. Persahabatan semacam ini cenderung dipertahankan untuk kenyamanan atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, persahabatan antara 2 orang yang berolahraga di tempat yang sama. Mereka mungkin menghabiskan waktu bersama dalam lingkungan tersebut, namun persahabatan mereka mungkin berakhir jika jadwal kegiatan olahraga salah satu orang di antara mereka berubah. Yang ketiga ada persahabatan reseptif. Persahabatan ini melibatkan perbedaan status yang menciptakan ketidaksimetrisan dalam hubungan. Berbeda dengan persahabatan sebaya, contoh hubungannya seperti hubungan atasan dan bawahan atau mentor dan murid. Selanjutnya adalah tentang hidup persahabatan. Persahabatan seperti kebanyakan hubungan memiliki rentang hidup yang berkisar dari pembentukan, pemeliharaan, hingga kemunduran atau penghancuran. Beberapa persahabatan memerlukan lebih banyak pemeliharaan dan dukungan emosional, karena hubungan persahabatan dapat memberikan peluang penting untuk dukungan sosial seorang individu yang menggantikan atau melengkapi hubungan keluarga dan romantis. Selanjutnya adalah gender dan persahabatan. Gender mempengaruhi dinamika persahabatan dan perbedaan antara persahabatan pria dan wanita seringkali menjadi topik pembicaraan. Persahabatan lintas gender ini dapat memberikan perspektif hubungan yang tidak dimiliki oleh persahabatan sesama jenis. Namun, di sisi lain, terdapat pula potensi canggung akibat perasaan yang dapat memperumit hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya adalah hubungan dengan keluarga. Sebelumnya, apa itu keluarga? Keluarga adalah 2 orang atau lebih yang hidup bersama dan mempunyai hubungan kekerabatan melalui pernikahan, perkawinan, dan adopsi. Dari pengertian tersebut, Chris Segrin dan Jean Flora menyatakan terdapat beberapa subdefinisi dari keluarga. Yang pertama adalah keluarga inti. Keluarga inti mencakup 2 orang tua yang menikah secara heteroseksual dan menghasilkan 1 anak atau lebih. Yang kedua adalah keluarga inti ganda. Keluarga inti ganda merupakan keluarga inti yang terpecah menjadi 2 rumah tangga. Yang satu dikepalai oleh ibu dan yang satu lagi dikepalai oleh ayah dengan anak dari keluarga sebelumnya. Yang ketiga adalah keluarga dengan orang tua tunggal, berisi seorang ibu atau ayah yang mungkin pernah atau belum pernah menikah sebelumnya dan memiliki 1 anak atau lebih. Yang keempat adalah keluarga tiri, berisi pasangan heteroseksual yang tinggal bersama dengan anak dari hubungan sebelumnya. Yang kelima adalah keluarga kumpul kebo, mencakup pasangan heteroseksual yang hidup bersama dalam hubungan berkomitmen tetapi tidak memiliki ikatan hukum seperti pernikahan. Dan yang terakhir adalah keluarga gay atau lesbian, mencakup pasangan berjenis kelamin sama yang hidup bersama dalam hubungan berkomitmen dan mungkin atau tidak memiliki ikatan hukum seperti pernikahan. Juga terdapat beberapa proses komunikasi dalam keluarga. Yang pertama adalah ritual interaksi keluarga. Contohnya adalah family time, untuk melakukan berbagai kegiatan romantis yang ideal untuk dihabiskan bersama keluarga. 3 jenis utama dalam ritual ini adalah yang pertama, interaksi keluarga yang berpola. Contohnya seperti waktu makan, waktu tidur, dan aktivitas luang. Yang kedua adalah tradisi keluarga yang formal. Contohnya merayakan hari ulang tahun, reuni keluarga, dan liburan keluarga. Yang ketiga adalah perayaan keluarga yang juga bersifat formal, contohnya seperti wisuda atau pernikahan. Yang kedua adalah orientasi percakapan dan kesesuaian. Terdapat 2 faktor kunci yang memengaruhi komunikasi keluarga. Yang pertama adalah orientasi percakapan, dibagi menjadi 2, yaitu orientasi percakapan yang tinggi dan yang rendah. Keluarga yang orientasi percakapannya tinggi
berkomunikasi satu sama lain secara bebas, sedangkan keluarga yang orientasi percakapannya rendah tidak terlalu sering berkomunikasi. Yang kedua adalah orientasi konformitas, juga dibagi menjadi dua, yaitu orientasi konformitas yang tinggi dan yang rendah. Keluarga yang orientasi konformitasnya tinggi menumbuhkan iklim keseragaman dan orang tua memutuskan pedoman apa yang harus dipatuhi. Biasa disebut dengan strict parent. Sedangkan keluarga yang orientasi konformitasnya rendah mendorong keberagaman keyakinan, sikap, nilai, dan perilaku. Cenderung membangun kepercayaan diri dan melatih kemandirian. Baik, materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjalin hubungan yang romantis. Komunikasi dalam segala bentuk dan wujudnya bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi pondasi yang membangun, menjaga, dan dalam beberapa kasus mengakhiri hubungan tersebut. Dalam kita memilih pasangan yang romantis, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah latar belakang keluarga. Pengalaman masa kecil, dinamika keluarga, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dapat mempengaruhi preferensi dan harapan seseorang terhadap hubungan romantis di masa depan. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan baik oleh keluarga, agama, ataupun masyarakat juga mempengaruhi pemilihan pasangan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, ataupun komitmen mungkin menjadi prioritas bagi seseorang dalam mencari pasangan yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah daya tarik fisik. Nah, daya tarik fisik ini seringkali menjadi faktor pertama kita nih yang kita perhatiin ketika bertemu dengan calon pasangan. Meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor, yang penting daya tarik fisik dapat mempengaruhi ketertarikan awal dan pembentukan hubungan yang romantis. Nah, yang keempat adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi seseorang dapat dipengaruhi oleh cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi dalam hubungan. Pasangan yang memiliki gaya komunikasi yang serupa, misalnya yang terbuka, empati, cenderung memiliki hubungan yang lebih berharmonis karena mereka lebih mudah untuk memahami dan mendukung satu sama yang lain. Sebaliknya nih, perbedaan dalam gaya komunikasi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam suatu hubungan. Nah, yang kelima adalah pengalaman hubungan dengan orang tua pada masa kecil. Pengalaman positif dengan orang tua yang memberikan dukungan, lalu kasih sayang, ataupun juga kayak keteladanan dapat membentuk harapan positif nih tentang hubungan romantis di masa depan. Di sisi lain, pengalaman negatif atau kurangnya contoh positif dalam hubungan orang tua dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan pola pikir dalam memilih pasangan. Nah, materi yang selanjutnya adalah cinta dan seksualitas dalam hubungan yang romantis. Seksualitas ini memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Kepuasan seksual dapat meningkatkan kualitas hubungan secara keseluruhan. Tetapi penting untuk diingati bahwa seksualitas hanyalah salah satu aspek dari keberhasilan hubungan. Komunikasi yang terbuka tentang preferensi seksual adalah kunci untuk menjaga kualitas hubungan yang sehat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk berbicara secara jujur tentang kebutuhan dan keinginan seksual masing-masing pasangan. Nah, dalam kita menjalin hubungan yang romantis, jaringan sosial juga sangat penting untuk kita pahami. Jaringan sosial termasuk teman dan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk interaksi dan dukungan dalam hubungan yang romantis. Interaksi dengan orang lain di luar pasangan bisa memberikan perspektif baru dan dukungan yang diperlukan. Yang pertama adalah tumpang tindih jaringan sosial. Nah, tumpang tindih ini tuh seperti di mana pasangan memiliki banyak teman dan keluarga yang sama, menciptakan pondasi dukungan yang kuat. Teman dan keluarga yang sama bisa menjadi sumber dukungan tambahan dalam mengatasi konflik dan kesulitan dalam berhubungan.
Nah, yang kedua adalah manfaat teman bersama. Teman bersama ini bisa memberikan validasi nih terhadap hubungan pasangan dan menyediakan dukungan emosional saat dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah peran sudut ketiga. Sudut ketiga ini merujuk pada orang atau aktivitas di luar hubungan utama yang memberikan dukungan tambahan ataupun memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Interaksi dengan sudut ketiga ini bisa memberikan variasi dalam hubungan. Yang selanjutnya adalah keseimbangan yang sehat. Keseimbangan ini memungkinkan pasangan untuk mendapatkan dukungan tambahan tanpa mengabaikan kebutuhan individu dan keintiman dalam hubungan yang romantis. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan di tempat kerja. Menjalin hubungan di tempat kerja memerlukan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Pada video kali ini, hubungan di tempat kerja dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu hubungan supervisor dengan bawahan, yang kedua persahabatan di tempat kerja, dan yang ketiga itu ada hubungan romantis di tempat kerja. Yang pertama, hubungan supervisor dengan bawahan. Kita tahu bahwa di sebuah tempat kerja itu didasarkan pada suatu hierarki. Maka dari itu, hubungan supervisor dengan bawahan itu menjadi poin yang harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Hubungan atasan dan bawahan biasanya didasarkan pada suatu pendampingan ataupun persahabatan ataupun juga percintaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang salah satunya memiliki kewenangan di atas yang lain. Hubungan atasan dan bawahan yang memiliki kualitas tinggi dapat mengurangi adanya pergantian karyawan dan juga dapat memiliki dampak yang positif bagi organisasi dan juga iklim dari suatu organisasi atau perusahaan terkait. Yang kedua itu adalah hubungan persahabatan di tempat kerja. Kedekatan seorang memainkan peran penting dalam menentukan kualitas di suatu hubungan. Kesamaan yang dirasakan dan keterbukaan diri memainkan peran penting dalam membangun hubungan di tempat kerja. Rekan kerja di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada informasi rekan, yang kedua kolegial, dan yang ketiga itu adalah teman khusus. Nah, yang pertama itu adalah informasi rekan. Kategori ini didasarkan pada hubungan komunikasi mengenai topik yang berkaitan dengan pekerjaan dan terdapat tingkat keterbukaan diri, kepercayaan yang rendah. Hubungan ini merupakan hubungan yang paling dangkal, tapi juga bukan berarti tidak penting. Yang kedua itu adalah kategori kolegial. Kategori kolegial di sini merupakan hubungan yang melibatkan keterbukaan diri tentang pekerjaan dan topik pribadi serta mengomunikasikan dengan emosional. Para rekan kerja di sini juga memberikan umpan balik informal melalui percakapan harian yang berperan dalam membangun profesionalisme karyawan di suatu perusahaan atau organisasi terkait. Dan yang ketiga itu adalah kategori teman sejawat khusus. Hubungan ini memiliki tingkat keterbukaan diri yang tinggi dan juga keterbatasan yang relatif sedikit dan saling bergantung mengenai hal memberikan dukungan emosional dan profesional yang ada di tempat kerja. Yang terakhir itu adalah hubungan romantis di tempat kerja. Hubungan romantis di tempat kerja merupakan hubungan yang paling kontroversial karena ini merupakan hubungan yang melibatkan dua orang yang saling tertarik baik secara fisik maupun secara emosional satu sama lain. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa hubungan romantis di tempat kerja itu berdampak buruk bagi bisnis atau perusahaan tersebut. Namun, ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa justru hubungan romantis ini dapat mendukung produktivitas di tempat kerja. Kebijakan tentunya ini kembali lagi kepada kebijakan dari perusahaan atau organisasi masing-masing. Kebijakan perusahaan atau organisasi ini bervariasi. Mulai dari yang melarang sepenuhnya adanya hubungan romantis, hingga hanya melarang hubungan antara atasan dan bawahan, sampai ada yang tidak sama sekali melarang adanya hubungan romantis ini. Nah, kisah cinta di tempat kerja ini merupakan hal yang kontroversial karena membawa potensi seksualitas yang tinggi dan juga emosi yang kuat dari tempat kerja yang terkait. Namun ini juga kembali lagi pada kebijakan suatu organisasi ataupun perusahaan masing-masing. Berikutnya yaitu sisi gelap hubungan. Konsep sisi gelap dalam komunikasi merujuk pada kemampuan komunikasi yang awalnya produktif namun bisa berubah menjadi destruktif. Pemahaman akan pentingnya komunikasi interpersonal yang sehat menjadi kunci dalam membangun hubungan. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dari komunikasi produktif menjadi destruktif itu banyak. Di antaranya ada emosi, kebutuhan,
harapan, dan pengalaman individu dalam interaksi. Dengan pemahaman ini, strategi untuk mengelola komunikasi secara efektif dapat dikembangkan untuk meminimalkan potensi konflik dan memperkuat ikatan dalam suatu hubungan. Ada beberapa jenis sisi gelap dalam berhubungan. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong tidak selalu dianggap sebagai sisi gelap dari suatu hubungan. Meskipun berbohong seringkali memiliki konotasi negatif. Namun kenyataannya, hampir semua orang pernah berbohong atau menyembunyikan informasi untuk melindungi perasaan orang lain. Kebohongan yang terungkap bisa merusak kepercayaan dan stabilitas suatu hubungan. Berikutnya yaitu kecurangan seksual dan emosional. Aktivitas romantik ekstradiadik merupakan interaksi seksual atau emosional dengan individu selain pasangan romantis utama, atau yang seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dan dapat merusak hubungan. Motivasi untuk terlibat dalam perselingkuhan seringkali melibatkan cemburu, hasrat seksual, atau balas dendam. Kecemburuan atau ketidakcocokan seksual bisa menjadi pemicu. Meskipun beragam, konsekuensinya kompleks dan berpotensi untuk merusak suatu hubungan. Oleh karena itu, memahami faktor pemicu dan dampaknya penting untuk menjaga kesehatan dan stabilitas hubungan. Berikutnya adalah kemarahan dan agresi. Walaupun biasanya perhatian kita tertuju pada aspek fisik dari kekerasan, komunikasi juga memerankan peran penting dalam menyumbang, mencegah, dan memahami kekerasan interpersonal. Berbeda dengan kekerasan yang bersifat situasional seperti penjambretan atau pembegalan, kekerasan interpersonal terjadi dalam konteks hubungan yang berlangsung dan seringkali bukan merupakan peristiwa yang terisolasi. Berikutnya adalah intimate partner violence atau kekerasan pasangan intim, yaitu merujuk pada bentuk kekerasan fisik, verbal, dan emosional antara dua individu dengan motivasi untuk mengendalikan pasangan. Contohnya adalah salah satu pasangan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan pasangannya. Upaya untuk memperoleh kendali ini melibatkan tindakan seperti mengontrol akses terhadap sumber daya ekonomi. Berikutnya adalah violent resistance atau perlawanan dengan kekerasan. Ini ada hubungannya dengan IPF yang tadi. Sebagian besar sebagai respon perlawanan kekerasan terhadap orang yang melakukan kekerasan. Contohnya adalah korban KDRT yang akhirnya melawan. Yang terakhir adalah situational couple violence atau kekerasan pasangan. Situasi ini adalah bentuk kekerasan interpersonal dalam hubungan intim yang dipicu oleh situasi tertentu tanpa motivasi untuk mengendalikan pasangan. Contohnya adalah kekerasan terhadap anak. Orang tua memberikan respon negatif yang dapat merusak harga diri anak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan komunikasi yang baik sangat penting dalam berhubungan. Memahami tahapan hubungan, menghargai setiap hubungan yang ada, dapat memperkuat ikatan hubungan-hubungan tersebut. Komunikasi dengan jujur membantu menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Maka dari itu, komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam mempertahankan suatu hubungan. Komunikasi adalah proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman informasi antara individu atau kelompok. Ini melibatkan beberapa komponen utama seperti komunikator atau yang mengirim pesan, lalu ada media atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan, lalu ada pesan atau informasi yang dikirimkan, lalu ada pemirsa atau yang menerima pesan, dan yang terakhir adalah umpan balik atau respons dari penerima. Nah, yang selanjutnya adalah grup atau kelompok. Ini adalah kumpulan dua atau lebih individu. Grup ini memiliki karakteristik seperti ukuran yang tidak terbatas, orientasi pada kepentingan umum, dan tanggung jawab bersama. Nah, sedangkan tim merupakan kelompok individu yang berkolaborasi dan saling mempengaruhi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tim ini memiliki struktur yang lebih terorganisir daripada grup, dengan peran dan tanggung jawabnya yang jelas bagi setiap anggota. Komunikasi ini memiliki dampak besar pada produktivitas dan kenyamanan kelompok dan tim. Dalam kelompok dan tim, komunikasi membutuhkan berbagai keterampilan dan pemahaman. Misalnya, komunikasi kelompok yang konstruktif membutuhkan anggota untuk berbicara dengan jelas, memahami pandangan orang lain, memberikan dukungan, menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan yang positif, dan yang terakhir adalah dapat mendengarkan dengan cermat.
Kelompok ini biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan daripada individu. Akan tetapi, keputusan kelompok cenderung lebih baik karena melibatkan perspektif yang beragam. Komunikasi ini memungkinkan anggota untuk berbagi informasi, ide, dan tujuan untuk meningkatkan kerjasama, efisiensi, kesadaran, kualitas keputusan, kualitas kerja, keamanan, dan kepuasan. Dengan komunikasi yang baik, anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta membangun ikatan antar pribadi dan kepercayaan yang kuat dalam tim. Baik, tinjauan pustaka dari paper ini ada dua. Yang pertama itu adalah teori komunikasi tim dan teori komunikasi kelompok. Teori komunikasi tim sendiri itu merupakan sebuah proses komunikasi yang terjadi baik secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih. Ini adalah pengertian menurut Adams tahun 2007. Ukuran komunikasi tim sendiri dapat dilihat dari seberapa sering anggota tim itu berinteraksi, seberapa jelas informasi itu diterima oleh anggota tim, dan seberapa banyak pengetahuan yang dibagikan oleh masing-masing anggota tim. Secara umum, komunikasi ini dapat memperbaiki kinerja suatu tim karena komunikasi itu memberikan fasilitas dan juga dapat meningkatkan kinerja suatu tim seperti koordinasi dan juga perumusan strategi. Yang kedua itu adalah teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok sendiri merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada anggota tim lainnya yang terdiri dari dua orang atau lebih. Menurut Shaw tahun 1976, komunikasi kelompok itu melibatkan sekelompok individu yang saling mempengaruhi, berinteraksi untuk mencapai tujuan, dan juga berkomunikasi secara langsung. Adapun pengertian menurut Michel Bergen dan juga Michel Rovner mengenai komunikasi kelompok, yaitu adalah sebuah proses interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih yang bermaksud untuk mencapai suatu maksud atau tujuan seperti mendapatkan informasi, pemeliharaan diri, ataupun pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan karakteristik pribadinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara tim dan juga kelompok. Terdapat beberapa prinsip dasar untuk berpartisipasi dalam sebuah grup ataupun tim. Sebuah kelompok dapat dikatakan eksis apabila di dalamnya terdapat interaksi dan juga saling ketergantungan satu sama lain, memiliki tujuan bersama dan juga memiliki aturan perilaku bersama. Sedangkan tim adalah sebuah jenis kelompok khusus yang dikenal dengan sumber dayanya yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain serta memiliki rasa identitas kolektif yang kuat. Dan di dalam sebuah tim sendiri itu memiliki dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama itu tim terdiri dari orang-orang dengan beragam keterampilan. Walaupun sebuah kelompok itu terdiri dari beberapa individu, tapi masing-masing individunya itu saling berkontribusi dalam sebuah kerja kelompok. Yang kedua, tim mengembangkan saling ketergantungan yang lebih besar dan memiliki rasa identitas kolektif yang lebih kuat dibandingkan dari kelompok. Pada dasarnya, tim dan kelompok terdiri dari individu-individu yang saling bergantung dan berinteraksi secara terus-menerus. Orang-orang yang berkumpul di suatu tempat tanpa berinteraksi satu sama lain tidak bisa dianggap sebagai suatu kelompok. Dan kelompok tidak akan terbentuk jika interaksinya hanya sebatas pertukaran singkat dan tidak ada kohesi di dalamnya atau tidak ada ketergantungan di dalamnya. Selanjutnya adalah potensi keterbatasan dan kekuatan kelompok dan tim. Terdapat banyak penelitian yang membahas pengambilan keputusan antara individu dan kelompok. Yang pertama adalah potensi keterbatasan kelompok. Kelemahan utama dari diskusi kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu. Kelompok membutuhkan waktu lebih banyak untuk memutuskan sesuatu dibandingkan individu. Jika beroperasi sendirian, seseorang dapat memikirkan ide-ide secara efisien dan memilih ide yang dianggap terbaik. Namun dalam diskusi kelompok, setiap anggota harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan gagasannya dan menanggapi gagasan dari anggota lainnya. Selanjutnya, tekanan kesesuaian. Kelompok berpotensi menekan individu dan mendorong konformitas. Tekanan konformitas dapat terjadi dengan dua cara, yaitu ketika mayoritas anggota memiliki pendapat yang berbeda dengan minoritas anggota, menjadikan sulit untuk mempertahankan pendapat ketika sebagian besar anggota memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua, potensi kekuatan kelompok. Dibandingkan dengan individu, kelompok memiliki kekuatan, yaitu yang pertama, sumber daya. Suatu kelompok pastinya melebihi individu dalam hal jumlah ide, perspektif, pengalaman, dan keahlian
yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah ketelitian. Rothwell pada tahun 2007 dan Salazar pada tahun 1995 menyatakan bahwa kelompok cenderung teliti dibandingkan individu karena anggota berpotensi menjadi sistem check and balance untuk sesama anggota lainnya. Yang ketiga adalah kreativitas. Ketika anggota mengetahui cara berkomunikasi secara efektif, mereka berinteraksi dengan cara memicu ide-ide bagus, pemikiran integratif, dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah komitmen. Kekuatan penting kelompok adalah kemampuan mereka untuk memberikan komentar terhadap keputusan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh budaya terhadap pengambilan keputusan kelompok. Komunikasi mencerminkan budaya. Prinsip tersebut berkaitan dengan kelompok serta individu dan juga hubungan di antaranya. Melihat contoh dari masyarakat barat yang semakin beragam, terdapat 6 nilai-nilai barat yang membentuk komunikasi kelompok di sana. Yang pertama, individualisme. Masyarakat di sana berpendapat bahwa setiap orang adalah penting dan harus diakui atas aktivitas pribadinya, yang artinya kebebasan pribadi sangat dihormati. Dalam suatu kelompok, setiap individu mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dan penuh. Sifat kedua yaitu ada ketegasan atau sikap asertif. Mungkin karena kebanyakan masyarakat barat menghargai individualisme, mereka juga cenderung mengagumi sikap asertif. Mereka dibiasakan untuk bersuara, menegaskan gagasannya, dan juga membela hak-haknya. Selain itu, mereka juga memiliki nilai persamaan atau equality. Gagasan kesetaraan ini sangat didukung dalam masyarakat di sana, dan nilai ini juga mempengaruhi komunikasi dalam kelompok kecil di sana. Mereka dibiasakan dan percaya bahwa semua orang diciptakan setara. Nilai selanjutnya adalah kemajuan, perubahan, dan kecepatan. Masyarakat barat menghargai kemajuan, perubahan, dan kecepatan terutama dalam bidang teknologi. Pola pikir ini tercermin dengan bagaimana kelompok menghadapi masalah dan juga mencari solusinya. Nilai selanjutnya adalah resiko dan ketidakpastian. Untuk memulai jalur baru, mencoba suatu inovasi, dan bereksperimen dengan ide-ide yang belum teruji memerlukan keberanian dan kemauan untuk mengambil resiko. Karena resiko adalah bentuk penerimaan atas ketidakpastian sebagai bagian normal dari kehidupan dan juga kunci kemajuan. Nilai terakhir yaitu informalitas. Budaya barat dikenal dengan kebanyakan informalitasnya, di mana orang-orang cenderung berinteraksi secara santai. Setelah tahap perkenalan awal, mereka biasanya menghindari penggunaan gelar dan juga ritual formal lainnya. Berikutnya yaitu mengenai komunikasi kelompok kecil. Ada 4 jenis komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi tugas. Komunikasi tugas berkisar diskusi tentang masalah, persoalan, atau informasi yang relevan bagi kelompok. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ide dan informasi, memastikan semua anggota memahaminya, dan menggunakan penalaran untuk mengevaluasi. Kontribusi dalam komunikasi tugas bisa berupa ide baru, merespon ide yang diajukan oleh anggota lain, atau memberikan tinjauan kritis terhadap informasi yang disajikan oleh kelompok. Selain itu, kontribusi dalam komunikasi tugas juga melibatkan pemberian masukan dan evaluasi dari antar anggota. Yang kedua adalah komunikasi prosedural. Kontribusi dalam komunikasi prosedural meliputi pengaturan agenda, mengkoordinasikan berbagai komentar dari anggota, dan mencatat perkembangan yang telah dicapai oleh kelompok. Selain itu, kontribusi prosedural juga berperan dalam menghindari konflik, merangkum kemajuan yang telah dicapai, serta mengatur partisipasi sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat tanpa ada yang mendominasi. Yang ketiga adalah komunikasi iklim. Komunikasi iklim dalam sebuah kelompok tidak hanya tentang tugas yang harus diselesaikan, namun juga tentang bagaimana hubungan antar anggota dibangun. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif, terbuka, dan mendorong partisipasi aktif dan evaluasi yang konstruktif terhadap ide-ide. Yang keempat adalah komunikasi egosentris. Komunikasi egosentris yang juga dikenal sebagai komunikasi disfungsional sangat tidak dianjurkan dalam konteks kelompok meskipun terkadang tidak bisa dihindari. Jenis komunikasi ini digunakan untuk menonjolkan diri sendiri atau menghalangi partisipasi orang lain dan menghambat kemajuan kelompok karena orientasinya yang egois dan tidak memperhatikan tujuan utama dari kelompok. Contoh dari komunikasi egosentris termasuk meremehkan gagasan dari anggota lain, mengkritik upaya kelompok, perilaku agresif terhadap sesama anggota, pamer tentang prestasi pribadi, perilaku dominan, mengganggu kerja anggota yang lain, dan mengejar tujuan pribadi yang tidak relevan dengan tujuan kelompok.
komunikasi egosentris ini berbanding terbalik dengan komunikasi iklim yang tujuannya untuk merekatkan antar anggota. Jika terjadi, komunikasi egosentris dapat merusak hubungan antar anggota dalam suatu kelompok. Akhir adalah kesimpulan. Jadi, komunikasi dalam kelompok dan tim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kohesi, ukuran kelompok, kekuasaan, norma, pola interaksi, dan nilai-nilai budaya. Nah, sebuah interaksi kelompok yang baik ini harus melibatkan kontribusi dalam hal tugas, suasana, dan prosedur. Namun, hal ini dapat terhambat oleh komunikasi yang egois, di mana anggota cenderung menonjolkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 3 jenis komunikasi yang positif, yaitu yang pertama ada komunikasi tugas, komunikasi prosedural, dan komunikasi iklim, sambil menghindari perilaku komunikasi yang negatif seperti komunikasi egosentris. Nah, dengan meningkatkan kemampuan komunikasi positif dan menghindari perilaku komunikasi yang negatif, setiap anggota dapat menjadi kontributor yang berharga dalam mencapai tujuan dan bersama dan membangun lingkungan yang positif dan harmonis. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Sobarudin selaku dosen pengampu, dan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.